Kalian pernah ngalamin gak? Ketika orang-orang tua kita dulu selalu menyuruh kita masuk rumah sebelum maghrib. Ternyata teman-teman, di situ bukan cuma soal sopan santun. Katanya ada waktu peralihan yang nggak boleh diganggu. Dan ada satu keluarga pernah membuktikannya sendiri. Lalu apa yang terjadi ketika larangan itu diabaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di History's Channel. Tempat bercerita di mana ketika misteri menjadi teror. Halo teman-teman History's Channel. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dengan rezeki yang melimpah. Amin amin, ya robbal alamin. Teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam cerita pada kali ini, izinkan gue untuk menyampaikan sesuatu terlebih dahulu. Kisah yang akan kita dengar ini adalah cerita yang terinspirasi dari mitos dan kearifan lokal yang berkembang di berbagai desa di Indonesia. Nah, cerita ini dibuat semata-mata untuk hiburan dan edukasi. Gak ada tuh niat sedikit pun untuk menyinggung, merendahkan, atau menyudutkan adat, budaya, dan kepercayaan manapun. Justru melalui cerita ini, kita ingin belajar satu hal, bahwa setiap larangan yang diwariskan oleh leluhur kita seringkali bukan hanya sekedar mitos yang omong kosong. Terkadang ada alasan yang nggak bisa dijelaskan oleh logika. Dan terkadang pula ada sesuatu yang memang lebih baik untuk tidak kita sentuh. Nah teman-teman, pada waktu maghrib adalah waktu peralihan. Waktu di mana ketika siang belum sepenuhnya pergi dan malam belum benar-benar datang. Di banyak desa di Indonesia, ada satu larangan yang selalu diulang-ulang oleh orang tua kita. Kalau sudah maghrib, jangan keluar rumah. Jangan main di luar pada saat maghrib. Dan jangan pernah menoleh kalau ada yang memanggil namamu di saat maghrib. Sebagian orang memang menganggap itu adalah mitos. Tetapi di desa Karangwening, ada satu keluarga pernah membayar mahal karena mengabaikan larangan itu. Penasaran kan dengan kisahnya? Yuk, kita simak ceritanya. Desa Karangwening terletak di kaki perbukitan. Desa ini jauh dari jalan raya utama. Dan di desa ini, sawah membentang hijau, terlihat anak-anak berlarian di pematang sawah. Dan ibu-ibu sedang menjemur pakaian. Udara di sana sangat dingin di saat sore, selalu berkabut menjelang maghrib. Langit seperti lebih cepat gelap dibanding tempat-tempat lainnya. Angin turun dari arah bukit membawa hawa dingin yang aneh.
Bukan sekedar dingin biasa, tapi dingin yang membuat bulu kuduk berdiri. Rumpun bambu di sisi timur desa selalu berbunyi setiap sore. Sejak dulu, warga di desa ini memang memegang satu aturan yang tidak tertulis. Aturannya adalah ketika saat azan maghrib berkumandang, semua aktivitas harus berhenti. Anak-anak harus udah mandi dan pintu serta jendela harus ditutup. Semua lampu rumah segera dinyalakan. Tidak ada yang boleh berkeliaran karena menurut para sesepuh desa, waktu maghrib adalah saat makhluk tak kasat mata keluar mencari jalan. Dan manusia tidak boleh terlihat oleh mereka. Tetapi tidak semua warga tahu asal mula larangan itu. Hanya para sesepuh yang mengetahuinya. Salah satunya adalah Mbah Wirja. Mbah Wirja ini teman-teman, usianya sudah lebih dari 80 tahun. Tubuhnya kurus, matanya tajam meski keriputnya dalam. Setiap maghrib, ia selalu duduk di teras rumahnya. Dia duduk menghadap kebun bambu di sisi timur. Puluhan tahun lalu, Desa Karangwening pernah dilanda kejadian aneh. Anak-anak jatuh sakit pasti setiap menjelang maghrib. Mereka tubuhnya demam tinggi dan selalu mengigau sambil memanggil seseorang. Eyang, Eyang. Setelah itu, anak-anak nggak cuma sakit doang, tetapi banyak yang meninggal. Yang bikin aneh teman-teman, semuanya tepat setelah azan maghrib selesai. Di saat itulah ada seorang dukun tua bernama Ki Supraja datang. Nah, Ki Supraja ini mengatakan satu hal. Ia mengatakan batasnya sudah diganggu. Menurutnya, kebun bambu di timur desa adalah tempat lama atau tempat ritual kuno sebelum desa itu berdiri. Ya, itu adalah tempat perjanjian. Perjanjian antara manusia dan penjaga waktu peralihan. Untuk menghentikan wabah, Ki Supraja ini masuk ke kebun bambu pada saat maghrib. Dia sendirian dan gak ada yang tahu apa yang akan ia lakukan. Ketika ia keluar pada menjelang tengah malam, tiba-tiba wabah itu berhenti. Tetapi ada satu syarat. Selama manusia menghormati waktu peralihan, desa akan tetap aman. Tetapi jika dilanggar, penjaga itu akan mengambil sendiri apa yang ia mau. Dan sejak saat itu, larangan pada waktu maghrib nggak pernah diabaikan.
Rumah yang kini berdiri kosong di ujung desa dulunya adalah milik Ki Supraja. Rumah itu terbuat dari kayu tua, atapnya masih rendah, halaman belakangnya langsung berbatasan dengan kebun bambu. Setelah Ki Supraja meninggal dunia, rumah itu diwariskan dan berpindah tangan sampai akhirnya rumah itu ditempati oleh seorang janda tua bernama Nyi Rukmini. Nyi Rukmini sering duduk di teras pada saat maghrib, dalam keadaan diam, seolah berbicara dengan seseorang yang nggak terlihat. Warga beberapa kali mendengar ia tertawa kecil, padahal ia sendirian. Pada 3 tahun lalu, ada seorang anak yang hilang bernama Raka. Terakhir ia terlihat bermain di halaman rumah itu pada saat maghrib. Dan kemudian ditemukan hanya sendal kecilnya di pinggir kebun bambu. Dan sejak saat itu, rumah itu kosong. Gak ada lagi yang berani menempati sampai ada keluarga baru yang datang. Kepala keluarga baru itu namanya Pak Rendra. Nah, Pak Rendra ini dia nggak percaya dengan mitos-mitos yang beredar. Ia merasa orang kota dan selalu rasional. Ketika ia membeli rumah itu, harganya sangat murah. Baginya cerita-cerita yang berkembang di desa itu hanyalah sugestinya. Istrinya Pak Rendra, yaitu Bu Maya, sebenarnya udah merasa gak nyaman. Tetapi demi memulai hidup baru setelah usaha mereka bangkrut, dia pun mengikuti suaminya. Anak mereka yaitu Bagas baru berusia 8 tahun. Anaknya ceria, aktif dan gak penakut. Ketika hari pertama pindah, beberapa warga udah sempat ngingetin tuh. Pak, kalau sudah maghrib, jangan biarkan anaknya di luar ya. Lalu Pak Rendra pun tersenyum dengan sopan. Lalu ia berkata, "Iya Bu, terima kasih." Tetapi di dalam hatinya, ia menganggap itu berlebihan. Mbah Wirja hanya berkata pelan di situ. Suatu tradisi lahir itu karena sesuatu pernah terjadi. Pak Rendra pun diam dan tidak menjawab. Pada hari pertama di rumah baru itu, anaknya yang bernama Bagas lagi main bola di halaman rumahnya. Tiba-tiba langit mulai berubah warna. Angin dari kebun bambu berhembus lebih kencang. Bola yang sedang dimainkan oleh Bagas menggelinding sendiri ke arah kebun bambu. Kemudian Bagas pun mengejarnya. Dan saat ia berdiri di dekat batas kebun, ia merasa seperti ada yang memperhatikannya. Sunyi, bahkan suara burung pun gak ada. Lalu bola itu menggelinding kembali ke arahnya. Pelan, seolah ada yang melemparnya. Bagas pun terdiam. Dan di antara batang-batang bambu, Bagas melihat sosok perempuan tua. Tubuhnya bungkuk, rambutnya panjang menutupi wajahnya. Tangannya terangkat secara perlahan. Dia pun melambai dan terdengar suara memanggil, "Bagas."
Anak itu pun membeku. Ia tak pernah memberitahu namanya pada siapapun di desa itu. "Bagas, sini." Dengan suaranya yang lembut, serak, seperti suara orang yang sudah sangat tua. Lalu dari dalam rumah, ibunya memanggil, "Bagas, ayo masuk, sudah maghrib." Dan azan pun mulai terdengar dari kejauhan. Tetapi Bagas masih menatap ke arah kebun, dan sosok itu masih melambai. Azan maghrib pun mulai berkumandang. Suara dari musola kecil di tengah desa biasanya memang terasa menenangkan. Tapi sore itu terdengar sangat berbeda. Lebih berat, lebih jauh, seperti tertelan kabut. Bagas masih berdiri di dekat kebun bambu. Dan sosok perempuan tua itu kini sedikit lebih jelas. Kulitnya pucat keabu-abuan, rambutnya panjang menjuntai hingga hampir menyentuh tanah. Dan saat angin berhenti, rambut itu tidak bergerak sama sekali. "Bagas." Suaranya kini lebih dekat, padahal jaraknya masih beberapa meter. Di saat itu Bagas mundur secara perlahan, tetapi kakinya terasa berat. Seolah-olah tanah yang dia pijak sedang mencengkram pergelangan kakinya. Kemudian dari dalam rumah, ibunya pun kembali berteriak, "Bagas, masuk sekarang." Pada saat azan memasuki kalimat terakhir, dan tepat ketika suara azan pun hampir selesai, sosok itu pun mengangkat wajahnya. Perlahan, rambutnya mulai tersibak dan wajahnya terlihat kosong. Tidak ada mata, hanya mulutnya yang tersenyum terlalu lebar. Dan dalam satu kedipan, sosok itu sudah berdiri tepat di depan Bagas. Ketika azan selesai, suasana pun menjadi sunyi. Desa seperti mati. Angin berhenti total. Bahkan suara serangga pun hilang. Dan Bagas sudah tidak ada lagi di halaman rumah itu. Ketika ibunya keluar rumah dengan wajah yang tampak kesal, dia sambil berkata, memang anak itu susah banget dibilanginnya. Ketika dia melihat keluar, yang ia lihat hanya halaman kosong. Dia melihat bola tergeletak di tanah, tetapi Bagas udah gak ada. Ibunya pun mencari dengan memanggil-manggil namanya. "Bagas, Bagas." Namun tidak ada jawaban. Lalu Pak Rendra pun keluar. Dia pun berkata, palingan juga main ke depan. Lalu mereka mencari tuh ke jalan di depan rumahnya. Yang mereka lihat cuma jalanan yang sepi dan semua rumah sudah tertutup. Ibunya masih tetap mencari sambil berteriak, "Bagas, Bagas." Suara ibunya mulai bergetar. Namun Pak Rendra, ayahnya Bagas, mencoba tetap tenang. Mereka mencari ke samping-samping rumah, ke belakang, ke dapur, dan akhirnya ibunya melihat sesuatu di dekat batas kebun bambu. Mereka melihat
sebuah sandal kecil, dan nggak salah lagi, sandal itu adalah sandal yang tadi dipakai oleh Bagas. Kabut pun turun dengan cepat. Padahal biasanya kabut datang menjelang malam. Tapi kini baru beberapa menit setelah azan, bapaknya Bagas pun melangkah masuk ke kebun bambu. Lalu dia teriak, "Bagas, Bagas, jangan bercanda ya." Tiba-tiba dia mendengar suara bambu berderit keras. Seolah ada yang berjalan mengitari mereka. Dan tiba-tiba terdengar suara tawa anak kecil. Tawa itu terdengar dari arah dalam kebun, lalu ibunya Bagas menutup mulutnya. Dan dia merasa kenal dengan suara itu. Lalu ia berkata, "Itu suara Bagas, Pak." Pak Rendra pun hendak berlari. Tetapi tiba-tiba seseorang memegang bahunya dari belakang. Ya, ternyata adalah Mbah Wirja. Entah sejak kapan ia berdiri di sana. Lalu Mbah Wirja berkata, "Jangan masuk saat ini." Lalu Pak Rendra pun berkata, "Anak saya ada di dalam, Mbah." Mbah Wirja menatap kebun dengan wajah yang pucat. Kalau dia sudah dipanggil saat azan selesai, bukan kita yang memutuskan sekarang. Warga pun mulai berkumpul. Mereka tidak ada yang terkejut. Wajah mereka bukannya bingung, tapi terlihat takut. Seolah kejadian itu sudah pernah terjadi, dan mereka pun tahu. Saat itu Pak Rendra sangat marah. Dia berkata, "Kalian semua tahu sesuatu." Tetapi para warga tidak ada yang menjawab. Akhirnya Mbah Wirja pun berbicara. Pada 3 tahun yang lalu, ada seorang anak yang hilang dengan cara yang sama. Kemudian ibunya Bagas pun terdiam. "Kenapa nggak bilang dari awal?" kata Pak Rendra dengan membentak. "Kan sudah kami ingatkan, jangan biarkan anak di luar saat maghrib." Ketika Pak Rendra ingin menyangkal, lalu ia ingat dengan peringatan itu. Dan disitulah ia merasa telah mengabaikan peringatan itu. Pada malam itu, Pak Rendra dan Ibu Maya tidak ada yang tidur. Mereka hanya duduk di ruang tamu dengan keadaan lampu yang menyala. Tapi suasana tetap terasa gelap. Lalu sekitar pukul jam 9 malam, terdengar suara dari dapur. Seperti pintu kayu yang terbuka. Dan Pak Rendra pun berdiri. Ia berjalan perlahan dan ternyata dia melihat dapur yang kosong, tapi lantainya terlihat basah. Kayak ada jejak kaki kecil, jejak kaki seorang anak yang mengarah ke ruang tengah. Ibunya Bagas pun melihatnya. Tangannya gemetar dan jejak itu berhenti tepat di depan kamarnya Bagas. Kemudian terdengar suara pelan dari dalam kamar. "Bu." Ternyata itu suara Bagas. Lirih, menahan tangis. Kemudian ibunya berlari ke pintu kamar dan hendak membukanya. Tapi Mbak Wirja yang ternyata sejak tadi duduk di teras, tiba-tiba bersuara keras dari luar, "Jangan dibuka." Semuanya pun terdiam. Kalau itu benar Bagas, dia nggak akan pulang saat malam peralihan. Kemudian suara di kamar pun berubah.
menjadi tawa kecil. Lalu terdengar suara perempuan tua dan berkata, "Anaknya ingin pulang." Kemudian lampu rumah berkedip-kedip dan padam. Dalam keadaan gelap total, terdengar tuh suara langkah kecil berjalan mengitari mereka dan berhenti tepat di belakang ibunya Bagas. Napas dingin menyentuh tengkuknya. Kemudian terdengar suara anak kecil yang berkata, "Ibu." Dalam keadaan rumah yang gelap total, di situ hanya cahaya lampu minyak dari teras yang sedikit menerangi ruang tengahnya. Di situ Ibu Maya merasa gemetar. Dia juga merasa ada nafas dingin yang tadi masih terasa di tengkuknya. Kemudian suara itu terdengar lagi. "Bu." Suara itu tepat berada di belakangnya. Pelan, seperti anak kecil yang baru bangun tidur. Ayahnya Bagas pun berdiri kaku. Karena ia tahu itu suara Bagas. Ia hafal betul suara itu. Tetapi ada sesuatu yang berbeda. Nada suaranya terlalu datar, terlalu kosong. Mbah Wirja pun masuk perlahan ke dalam rumah mereka. Ia membawa segenggam beras putih dan sebungkus kecil kemenyan. Lalu ia berkata, "Kalau itu benar anakmu, ia tidak akan memanggil dari belakang." Lalu kalimat itu membuat ibunya Bagas menahan tangis. Kemudian suara langkah kecil terdengar lagi. Suara langkah itu mengitari mereka di lantai kayu yang berderit pelan. Lalu suara itu berhenti tepat di depan pintu kamar Bagas. Dari balik pintu terdengar suara perempuan tua. Suara itu terdengar, "Sudah kubilang, jangan keluar saat maghrib." Dan tiba-tiba lampu minyak padam sendiri. Ruangan gelap total dan terdengar suara tawa tipis yang memanjang. Saat pagi datang, mereka sangat merasakan lelah. Karena tidak satupun dari mereka yang benar-benar bisa tidur. Di saat itu Pak Rendra duduk terdiam, matanya merah, dan ia mulai kehilangan logikanya. Semua ini gak masuk akal. Mbah Wirja pun menatapnya dengan lama. Dan Mbah Wirja berkata, justru ini sangat masuk akal. Tetapi bagi yang tahu ceritanya. Pada pagi itu di balai desa akhirnya rahasia lama benar-benar dibuka. Konon, pada puluhan tahun lalu, saat Ki Supraja melakukan ritual di kebun bambu, ia bukan hanya sekedar meminta perlindungan, tetapi ia telah membuat perjanjian. Penjaga peralihan akan menjaga desa dari wabah dan gangguan. Tetapi ada syaratnya. Ia boleh mengambil satu anak setiap beberapa tahun, dan anak itu akan dijadikan penjaga baru. Dan di rumah ujung desa adalah titik terdekat antara dua dunia itu. Selama puluhan tahun, perjanjian itu pun dijaga.
Warga pun tidak membicarakannya lagi, karena mereka merasa itu adalah harga yang harus dibayar. Sampai keluarga dari luar datang dan tidak lagi mematuhi aturannya. Kemudian pada malam berikutnya, di saat maghrib sudah semakin dekat, udara terasa lebih berat dari sebelumnya. Kali ini, warga sepakat melakukan ritual pemanggilan. Ritual ini bukan untuk melawan, tetapi untuk meminta Bagas dikembalikan. Kemenyan mulai dibakar di tepi kebun bambu. Lingkaran kecil telah dibuat dari beras putih. Dan di tengah lingkaran, diletakkanlah sandal Bagas yang ditemukannya kemarin. Tiba-tiba, kabut pun turun lebih cepat. Dan di saat azan maghrib mulai berkumandang, terdengarlah suara tangis anak kecil dari dalam kebun bambu. Ibunya Bagas hampir berlari, tetapi ayahnya Bagas menahannya. Kabut pun terlihat terbelah perlahan, dan di antara batang bambu terlihatlah sosok anak kecil berdiri membelakangi mereka. Itulah Bagas. Bajunya sama seperti kemarin, tetapi kepalanya sedikit menunduk. Suara ibunya Bagas mulai memecah keheningan. "Bagas!" Tetapi Mbah Wirja berbisik keras, "Jangan panggil namanya." Tetapi terlambat. Bagas pun perlahan menoleh. Dan ternyata terlihat matanya hitam sepenuhnya, tanpa putih, tanpa cahaya. Senyumnya lebar, tapi terlalu lebar untuk wajah anak yang berumur 8 tahun. Dan suaranya kan hanya satu suara. Seperti ada suara lain yang menumpuk di dalamnya. Dan suara itu terdengar, "Aku tidak sendirian lagi." Tiba-tiba angin pun berputar. Pohon-pohon bambu bergesekan dengan keras. Dari belakang Bagas terlihat sosok yang tinggi. Perempuan tua yang sama, tetapi kini tubuhnya terlihat lebih tinggi dari sebelumnya. Tangannya menjulur hampir menyentuh tanah. Wajahnya kosong, dan saat ia membuka mulutnya, suara yang keluar seperti banyak orang yang berbicara bersamaan. Suara itu terdengar, perjanjian tidak dilanggar, perjanjian ditepati. Mbah Wirja pun berlutut, dan dia berkata, "Ambillah aku sebagai gantinya." Kemudian sosok itu pun menoleh pelan ke arahnya. Kepalanya miring tidak wajar, dan dia berkata, "Bukan waktumu." Lalu ia menunjuk ayahnya Bagas. "Kalianlah yang melanggar peralihan." Di saat itu, tanah di bawah kaki ayahnya Bagas terasa bergerak, seolah sesuatu menariknya ke dalam tanah. Ibunya Bagas pun menjerit. Lalu Bagas melangkah maju, pelan, dan untuk sesaat air matanya mengalir dari matanya yang terlihat hitam. Lalu ia berkata, "Ibu." Suara itu kembali seperti suara anak kecil. Dia memohon, tetapi tubuhnya tidak bergerak sesuai keinginannya.
seolah ia hanya menumpang dalam dirinya sendiri. Lalu sosok penjaga itu berbicara lagi. Ia berkata, "Satu tetaplah satu. Jika ingin kembali, haruslah ada penggantinya." Kemudian warga saling berpandangan. Mereka nggak ada yang berani berbicara. Pak Rendra pun memeluk istrinya. Lalu ia berkata, "Ambillah aku." Sosok itu pun tertawa dengan panjang. Kemudian sosok itu berkata, "Orang dewasa tidak bisa menjadi penjaga baru." Ia pun menatap ke arah desa. Dan untuk pertama kalinya teman-teman, warga kini menyadari sesuatu yang sangat mengerikan. Selama ini mereka mengira perjanjian hanya aktif jika dilanggar. Ternyata penjaga itu selalu mencari, hanya menunggu celah. Dan pada malam itu, bukan hanya Bagas yang dilihatnya, tetapi beberapa anak desa mulai menangis tanpa sebab di rumah masing-masing. Mereka seolah merasakan sesuatu ada yang memanggil. Kabut pun semakin tebal. Bagas mundur perlahan ke dalam kebun bambu. Tangannya terangkat seolah ingin meraih ibunya, dan dalam satu kedipan ia menghilang. Kabut telah menutup semuanya. Setelah ritual gagal untuk membawa Bagas kembali, desa pun suasananya telah berubah. Anak-anak desa mulai gelisah setiap menjelang maghrib. Mereka mengaku pernah melihat seorang anak kecil berdiri di dekat kebun bambu. Kini Pak Rendra tidak bisa lagi membantah mitos. Wajahnya kosong dan ia mulai sadar ternyata ini bukan hanya sekedar kehilangan. Ini adalah perjanjian. Perjanjian itu nyata. Malam itu, Mbah Wirja akhirnya membuka rahasia terbesar yang selama ini ia simpan. Ia bercerita, Ki Supraja itu bukan hanya sekedar dukun. Ia adalah orang pertama yang selamat dari penjaga peralihan. Ternyata teman-teman, waktu Ki Supraja kecil, ia juga pernah dipanggil saat maghrib. Ia pernah masuk ke kebun bambu dan pada 3 hari kemudian kondisinya berbeda. Sejak itulah ia bisa melihat dan berbicara dengan penjaga. Bukan karena kebal, tapi karena ia pernah menjadi calon pengganti. Dan untuk menyelamatkan dirinya, ia telah membuat perjanjian baru. Dan sejak saat itu, setiap beberapa tahun, penjaga akan memilih anak yang lain, bukan Ki Supraja. Kemudian Mbah Wirja melanjutkan ceritanya dengan nada suara yang gemetar. Ia pun bercerita, ternyata teman-teman, penjaga peralihan itu bukanlah makhluk yang lahir dari kegelapan. Tetapi ia dulunya adalah manusia. Dia adalah seorang perempuan tua yang kehilangan anaknya pada puluhan tahun lalu sebelumnya. Anaknya hilang pada saat maghrib dan gak pernah kembali. Dalam keputusasaannya, dia telah melakukan ritual terlarang di kebun bambu itu.
Dia meminta agar bisa ditemukan kembali dengan anaknya. Permintaannya dikabulkan, tapi dengan satu syarat. Dia nggak bisa kembali lagi sebagai manusia, tetapi ia menjadi bagian dari penjaga peralihan. Jadi bagian dirinya ada di bagian nyata dan bagian dirinya lagi ada di bagian gaib. Dan sejak saat itu, dia gak ingin sendirian lagi. Banyak anak-anak desa yang telah diambil olehnya. Dan setiap anak yang telah diambil olehnya, perlahan akan kehilangan dirinya dan menjadi bagian dari penjaga peralihan. Seperti itulah yang kini akan terjadi oleh Bagas. Di saat malam setelah Bagas menghilang, ibunya bermimpi. Dia melihat Bagas duduk di teras rumah, tersenyum normal sambil berkata, "Bu, aku dingin." Kemudian saat ibunya mendekat, wajahnya Bagas tiba-tiba berubah. Seperti tanah kering yang retak-retak. Dan di bagian retakan itu terlihat gelap, kosong. Ibunya pun terbangun dengan nafas yang tersengal. Dan dia melihat sesuatu yang membuat dirinya terasa membeku. Di dinding kamarnya dipenuhi oleh goresan kecil, seperti tulisan anak kecil yang digores dengan kuku. Ayahnya Bagas pun melihatnya. Untuk pertama kalinya, mereka menyadari satu hal. Bagas belum sepenuhnya hilang. Bagas masih melawan. Ternyata perjanjian bisa diputus. Tetapi belum pernah ada yang berani mencoba. Karena caranya sangat berbahaya. Nah, caranya ini teman-teman, seseorang harus masuk ke kebun bambu pada saat maghrib. Sendirian, tanpa rasa takut. Kemudian memanggil nama asli penjaga. Nama manusianya ya, agar ia diingatkan pada dirinya yang dahulu. Makanya peralihannya bisa runtuh. Tetapi masalahnya teman-teman, siapa yang tahu nama aslinya itu? Nama itu sudah terkubur bersama waktu. Tetapi ibunya Bagas mengingat sesuatu. Nyi Rukmini dulu sering memanggil seseorang pada saat maghrib. Bukan eyang, bukan nenek, tetapi satu nama, yaitu Sarini. Nama itulah yang pernah terdengar dari teras rumah tua itu. Kemudian Mbah Wirja pun terdiam. Nah, Sarini itu teman-teman adalah nama perempuan yang kehilangan anaknya pada puluhan tahun lalu. Artinya penjaga itu memang bernama Sarini. Dan selama ini mereka nggak pernah menyebut namanya karena takut memanggilnya. Ayahnya Bagas pun berdiri dan ia berkata, "Baiklah, biarkan aku yang masuk." Istrinya kemudian memegang tangannya. Istrinya pun berkata, "Kita masuk bersama." Kemudian Mbah Wirja menggelengkan kepalanya. Tidak, hanya satu orang yang boleh masuk.
Ketika maghrib tinggal beberapa menit lagi, tiba-tiba langit kembali gelap. Angin mulai turun dari bukit dan desa pun kembali sunyi. Di saat itulah Pak Rendra mengambil keputusan dia akan masuk sendirian. Kemudian dia berjalan menuju kebun bambu tanpa alas kaki, tanpa membawa apapun, dan terdengar suara azan. Kabut pun turun lebih cepat. Ia berdiri di batas kebun, jantungnya berdetak keras. Dan di saat azan hampir selesai, ia pun melangkah masuk. Dan begitu azan selesai, tiba-tiba suasana berubah. Hening, dan kebun bambu tidak lagi terlihat seperti biasanya. Terlihat lebih gelap, lebih panjang, seolah gak ada ujungnya. Di kejauhan, ayahnya melihat Bagas berdiri diam, dan di sampingnya terlihat sosok yang tinggi. Ayahnya pun menahan napasnya. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak memanggil anaknya. Tetapi kini ia memanggil nama yang lain. Ia memanggil Sarini. Tiba-tiba kabut pun bergetar. Sosok tinggi itu berhenti bergerak. Kemudian kepalanya perlahan menoleh. Ayahnya Bagas kemudian berkata, "Sarini, kamu dulu manusia." Suasana pun bergetar seperti kaca yang retak. Bagas menjerit, dan sosok itu pun menutup telinganya. Lalu berkata, "Jangan panggil nama itu." Kemudian ayahnya Bagas melangkah maju dan berkata, "Kamu telah kehilangan anakmu, tetapi kami juga kehilangan anak kami." Tiba-tiba kabut pecah menjadi suatu pusaran, dan untuk sesaat wajah perempuan tua itu pun berubah. Bukan lagi kosong, tetapi wajah perempuan biasa. Sudah tua, dengan mata yang penuh luka, dan untuk pertama kalinya sosok itu menangis. Langit di atas kebun bambu terlihat seperti retakan kaca. Sarini, penjaga peralihan, menutup wajahnya. Namanya dipanggil. Nama manusianya. Itu sesuatu yang sudah puluhan tahun tidak pernah ia dengar. Ia pun teriak, "Jangan!" Suaranya berubah. Sudah tidak lagi berlapis-lapis suaranya. Tidak lagi menyeramkan. Kini hanya terdengar yaitu suara perempuan tua yang sudah kelelahan. Pak Rendra berdiri gemetar. Tapi ia tidak mundur. Kemudian ia berkata, "Kamu kehilangan anakmu," katanya dengan pelan. "Kami juga." Bagas pun menjerit. Tubuh kecilnya seperti sedang ditarik dari dua arah. Separuh wajahnya masih hitam pekat, tetapi separuhnya lagi terlihat normal. Bagas pun berkata, "Ayah, aku takut."
Itu suara Bagas yang asli. Tangannya terulur ke arah ayahnya. Tetapi setiap kali ayahnya Bagas mendekat, tanah di bawah kakinya seperti tenggelam. Seolah dunia peralihan gak mengizinkan manusia masuk terlalu dalam. Sosok wanita itu menangis, tetapi tangisnya bukan lagi menakutkan. Tangisannya hanya tangisan kosong. Dan ia pun berkata, "Aku hanya ingin ditemani." Dan disitulah teman-teman, kebenaran pahit paling terasa. Selama ini, bukan karena kebencian yang mengikat perjanjian itu, tetapi yang mengikat perjanjian itu adalah kesepian. Mbah Wirja berdiri di batas kebun. Dia tidak bisa masuk, tetapi ia bisa melihat kabut berputar dengan tidak wajar. Dan ia tahu satu hal, jika peralihan retak total, bukan hanya Bagas yang hilang, tetapi seluruh desa bisa terseret. Karena perjanjian itu teman-teman, bukan hanya sekedar kontrak, tetapi adalah penyeimbang. Pak Rendra pun berteriak lagi, "Sarini, lepaskan anakku." Kemudian Sarini menatapnya. Lalu ia berkata, jika ia kembali, maka peralihan jadi kosong. Artinya, jika Bagas kembali sepenuhnya, maka Sarini akan sendirian lagi. Dan dunia peralihan akan mencari pengganti yang baru. Bisa kapan saja dan bisa siapa saja. Kemudian Bagas pun terjatuh. Tubuhnya mulai memudar seperti asap. Kemudian terdengar suara Bagas berkata, "Ayah, jangan tinggalin aku." Kemudian Pak Rendra tahu apa yang ia harus lakukan. Di situ ia harus memilih, membiarkan perjanjian tetap berjalan atau menghancurkannya dengan resiko yang tidak terbayangkan. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak lagi berpikir sebagai orang yang rasional. Tetapi teman-teman, Pak Rendra di situ berpikir dan memposisikan dirinya yaitu sebagai ayah. Kemudian Pak Rendra melangkah lebih dalam. Tanah terasa seperti lumpur hidup. Ia hampir gak bergerak. Ia pun berkata dengan suaranya yang lemah, "Sarini, jika kau tidak ingin sendiri, ambillah aku." Kemudian Sarini menatapnya dengan lama. Lalu ia berkata, "Orang dewasa gak bisa tinggal di sini." Pak Rendra pun menggelengkan kepalanya. Bukan sebagai penjaga." Kemudian ia membuka kedua telapak tangannya, lalu berkata, "Tetapi sebagai pengganti sementara." Dan tiba-tiba dunia peralihan pun bergetar, karena tidak ada aturan tentang itu. Nggak pernah ada yang menawarkan diri. Selama ini semuanya hanya pasrah dengan apa yang sudah ditentukan. Dan di saat itu, Bagas menjerit dengan keras. Dan tubuhnya terlihat retak-retak seperti kaca.
Jika dibiarkan lebih lama, kemungkinan Bagas tidak akan bisa kembali lagi. Setelah itu, Sarini menutup matanya. Dan untuk pertama kalinya, ia terlihat seperti manusia yang telah menyesali apa yang dilakukannya. Kemudian dia berkata dengan pelan, "Jika kau masuk, kau tidak bisa kembali sebelum peralihan berikutnya." Artinya teman-teman, satu siklus akan terjadi beberapa tahun dan Bagas bisa pulang. Tapi Parendra akan menggantikan posisinya, hanya sementara. Kemudian ibunya Bagas berteriak dari luar kabut, "Jangan!" Parendra pun tersenyum kecil. Karena ia tahu istrinya pasti gak akan setuju. Tetapi ia juga tahu ia yang melanggar larangan itu yang pertama kalinya. Dan dia yang telah mengabaikan peringatan warga sekitar. Dan inilah bentuk rasa tanggung jawabnya. Ia menatap Bagas dan berkata, "Pulanglah nak." Kemudian Parendra melangkah sepenuhnya ke dalam kabut. Angin berputar dengan keras. Bambu-bambu melengkung seperti diterpa oleh badai. Dan dalam satu ledakan yang sunyi, tiba-tiba semuanya kembali normal. Terdengar suara azan Isya dari kejauhan. Kebun bambu pun terlihat seperti biasa lagi. Dan Bagas, ia terlihat tergeletak di tanah. Tubuhnya utuh, matanya kembali normal, dan Ibu Maya berlari memeluknya. Bu Maya menangis histeris sambil berkata, "Bagas, Bagas." Kemudian anak itu menangis dalam pelukan ibunya. Lalu dia menanyakan di mana ayahnya. Mbah Wirja menunduk. Kemudian ia berkata, "Perjanjian belum hilang. Perjanjian hanya berubah." Lalu beberapa tahun kemudian, desa pun kembali tenang. Nggak ada lagi berita anak yang hilang. Nggak ada lagi suara perempuan tua di saat waktu maghrib menjelang. Tetapi larangan tetap ada. Dan kini warga benar-benar memahami maknanya. Bagas tumbuh menjadi anak yang pendiam. Ia pun sudah jarang bermain di saat sore. Dan setiap maghrib, ia hanya selalu berdiri di teras rumahnya, menghadap ke kebun bambu dan seolah menunggu sesuatu. Namun pada suatu sore, di beberapa tahun kemudiannya, saat langit menguning dengan warna yang gelap, Bagas mendengar suara yang sangat ia kenal. Bagas, suara itu tidak menyeramkan. Dia hanya mendengar seperti suara sosok ayahnya. Suara itu dari arah dalam kebun, namun Bagas tersenyum tipis. Ia tidak berani melangkah masuk dan ia hanya berkata dengan pelan, "Aku menunggu ayah." Kemudian kabut pun bergerak pelan dan untuk sesaat sosok pria terlihat di antara pohon bambu sambil menatap Bagas. Tidak menyeramkan, tidak gelap, tetapi hanya menunggu waktunya selesai.
Terkadang teman-teman, larangan yang sudah diwariskan oleh orang tua kita bukan hanya sekedar mitos, juga bukan hanya sekedar tradisi. Tetapi di balik itu semua, ada cerita panjang tentang sesuatu yang pernah terjadi. Karena teman-teman, di antara siang dan malam, disitulah ada waktu peralihan. Tidak semua yang masuk ke dalamnya bisa kembali dengan utuh. Mungkin sekarang kalian baru tahu kenapa dulu kalian selalu disuruh masuk oleh orang tua kalian di saat waktu menjelang maghrib. Nah, teman-teman Histeris Channel, zaman memang boleh berubah. Teknologi semakin canggih, sehingga semua terasa bisa dijelaskan dengan logika. Tetapi, tidak semua yang tidak terlihat berarti tidak ada. Kita memang hidup di era modern dengan serba rasional. Namun adat dan mitos bukanlah musuh dari era kemajuan ini. Dia adalah pengingat bahwa manusia tidak pernah benar-benar tahu segalanya. Karena di balik setiap cerita, disitulah ada nilai. Dan di balik semua larangan, disitulah ada batasan. Batas yang dibuat bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk melindungi. Nah teman-teman, percaya atau tidak itu adalah pilihan. Tetapi kita wajib menghormati karena itulah kewajiban. Bijak bukan berarti percaya dengan membabi buta. Dan cerdas bukan berarti menertawakan semuanya. Dunia ini luas teman-teman. Dan gak semua hal perlu kita tantang. Hanya untuk sekedar membuktikan keberanian. Sebab seringkali yang paling berbahaya bukanlah yang tidak kasat mata, melainkan manusia yang terlalu sombong seolah hanya dirinya yang tahu kapan harus berhenti. Nah teman-teman, kalau kalian punya pengalaman serupa atau pengalaman yang menyeramkan lainnya, coba deh kalian tulis di kolom komentar ya. Karena siapa tahu cerita kalian berikutnya yang akan gue ceritain. Jangan lupa untuk subscribe, karena semakin banyak yang menonton, semakin banyak pula kisah yang akan kita ceritakan. Terima kasih sudah mendengar sampai akhir dan pastikan tidak ada yang berdiri di belakang kalian. Percaya atau tidak, semua kembali pada diri masing-masing. Tetapi satu hal yang pasti, setiap tempat punya cerita dan setiap cerita akan selalu menunggu untuk didengar. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.